Rabu tanggal 24 Januari 2024 disiarkan secara live streaming di YouTube SMP Negeri 15 Surabaya. SMP Negeri 15, Jalan HM Nur nomor 352 Kota Surabaya. Izinkan kami mempersembahkan Libel Talk Show mengudara Something Speak About Everything. Nah, kali ini Libels kembali menghadirkan episode yang baru, yang pasti di studio Talk Show dan timnya sudah tidak diragukan lagi. Tim Libels Talk Show mengundang tamu spesial yang akan mengobrol santai dengan host yang sudah familiar. Penasaran? Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya channel YouTube SMP Negeri 15 Surabaya, dan langsung saja ini dia Libels Talk Show mengudara. Speak about everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di Libels Talk Show mengudara, berbagi cerita bersama kami. Libels Talk Show mengudara. Something speak about everything. Baik semuanya, kita kembali lagi di episode spesial ini ya, yang terlihat hijau-hijau ini ya. Wah, apa tuh? Oke, sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Langsung saja kita perkenalan dari yang sebelah kiri terlebih dahulu. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Faretaria Aprilia, saya dari kelas 7A. Halo semuanya, perkenalkan saya Lintang Arbilangga dari kelas 8B selaku koordinator Sekbid Lingkungan dan calon ketua Permata Hijau 2023-2024. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Nazwa Ananta, saya selaku Ketua Permata Hijau Masa Bakti 2022-2023. Halo Fareta, halo Arimbi, dan halo Kak Chelsea. Baik, sekarang giliran saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isam Arzak. Saya dari kelas 8A sebagai host di episode spesial Libels Talk Show kali ini. Dan kira-kira di sini terlihat hijau-hijau ya Fareta ini ya. Kira-kira ini bahas apa Fareta ini kira-kira? Kayaknya Adiwiyata deh Kak. Adiwiyata, karena kan dari Kak Chelsea sama Arimi tadi kan bahas tentang permata hijau ya. Iya, apa benar sih sekali. permata hijau itu? Permata Hijau itu komunitas warga sekolah yang bergerak di bidang lingkungan. Baik, hubungannya sama Adiwiyata apa ya Kak ya? Mungkin gantian yang menjawab ya Arimbi. Mungkin Permata Hijau ini kegiatannya seperti terkait dengan adiwiyata sekolah, seperti membersihkan area lingkungan sekolah, tentang kebersihan sekolah, dan juga tentang kepedulian kita terhadap lingkungan sekolah. Oke, ngomong-ngomong soal adiwiyata, ini adiwiyata ini apa sih Kak? Saya kurang paham sama adiwiyata. Oke. Adiwiyata ini apa sih Kak? Sekolah Adiwiyata sendiri itu gelar yang Gelar, diberikan oleh baik. Bapak Presiden ke sekolah-sekolah binaan mengenai lingkungan sekolah. Terkait Dan- lingkungan sekolah. begitu? Iya, terkait kepedulian sekolah terhadap lingkungan. Baik, berarti apakah benar bahwa SMP 15 ini dapat predikat sebagai sekolah adiwiyata? Betul sekali. Wow, berarti Nah, ini Libels ini berarti dapat gelar dari Pak Presiden langsung berarti ya. Iya. Keren sekali, tepuk tangan buat Libels. Baik. Baik. Sebelum kita lanjut ya ke sesi tanya bertanya ini ya Kak ya. Aku mau tanya nih Kak. Ini kakak-kakak dua ini Arimi sama Kak Chelsea ini tertarik sama adiwiyata ini gara-gara apa Kak? Nih siapa dulu yang jawab? Siapa dulu? Arimbi dulu. Oke. Jadi awal mula saya tertarik dengan lingkungan ini karena waktu di sekolah dasar saya juga mengikuti lomba yang terkait dengan lingkungan, sehingga di situ saya bisa mengembangkan apa kreativitas saya tentang daur ulang sampah, mulai dari memanfaatkan sampah plastik, sampah anorganik atau sampah organik juga. Baik, terus dengar-dengar juga ya, Arimbi ini pernah ikut
apa Pangput ya? Betul. Oke, dari timnas hijau ya Rimbi. Ya? Betul. Terus dapat runner up ataupun dari dapat Pangput sendiri? Kalau saya sendiri di 2019 sama 2021 itu hanya sebatas finalis saja. Final. Betul, tapi di 2021 saya dapat penghargaan pengolahan sampah anorganik terbaik 1. Oke, beri aplaus yang meriah untuk Arimbi. Baik, setelah itu dari Kak Chelsea, apa yang kira-kira bikin Kak Chelsea ini tertarik sama Adiwiyata? Kalau boleh jujur nih, awalnya itu disuruh. Disuruh. Iya, Oke. benar Disuruh sama sekali. siapa Kak? Sama perangkat kelas waktu Perangkat itu. kelas. Oke. Jadi waktu itu kayak ada perekrutan anggota baru Permata Hijau. Oke. Setelah Nah, itu. terus saya ditunjuk ini ya, singkat cerita kayak, hah, saya gitu kan. Terus kayak akhirnya lama-lama di PH gitu nyaman gitu. Oke, jadi dari paksaan jadi nyaman gitu ya Iya, Kak? betul sekali. Nah, terus Oke. setelah itu nggak lama ada pemilihan OSIS. Nah, Iya. saya di situ masuk ke Sekbid Lingkungan. Nah, kebetulan saya koordinatornya. Jadi hubungan antara Sekbid Lingkungan sama Permata Hijau ini kayak satu kesatuan gitu yang tak Oke. dapat dipisahkan. Asik. Ya, asik. Oke, dari Kak Chelsea sendiri berarti dari paksaan yang lama kelamaan menjadi nyaman gitu ya Kak Iya, ya. benar sekali. Oke, baik. Baik, setelah itu denger-dengar juga ya Kak ya. Baru-baru ini Libes ini bakal ada kegiatan Adiwiyata Mandiri. Nah, apa sih itu Adiwiyata Mandiri Kak? Kan kebetulan juga Kak Chelsea sama Arim ini kan juga berhubungan deket sama yang namanya Adiwiyata kan? Iya, betul Gitu. sekali. Itu Mungkin apa sih Kak Adiwiyata Mandiri itu Kak? dari Lintang dulu. Oke, Arim. Mungkin dari saya, Adiwiyata Mandiri adalah suatu gelar yang diberikan sama Pak Presiden juga. Jadi itu sekolah kita mendapat gelar tentang Adiwiyata Mandiri, di mana sekolah kita terpilih dengan kebersihan sekolahnya, ketertiban sekolahnya, dan juga area lingkungan sekolahnya yang asri dan bersih. Oke, berarti terlihat ini hijau-hijau ini nggak hanya seragamnya ya, tapi juga Betul. lingkungan sekolahnya juga hijau gitu. Oke, dari Kak apa namanya Kak Chelsea? Yang 11-12 sama yang disampaikan oleh Arindi. Oke. Jadi kurang lebih kita itu sekolah pembinaan gitu mengenai lingkungan sekolah kita. Iya. Terus juga dengar-dengar ada istilah Adiwiyata Nasional. Ini apakah sama-sama Adiwiyata Mandiri Kak? Adiwiyata Nasional ini Adiwiyata Mandiri ini Iya. satu tingkat lebih tinggi daripada Adiwiyata Nasional. Jadi Oh. sekarang SMP Negeri 15 Surabaya kan sudah mendapat gelar Adiwiyata Nasional. Nah, sekarang kita OTW gak sih? OTW ke Adiwiyata Mandiri, betul Oh, jadi sekali. Adiwiyata Nasional ini lebih apa ya? Pokoknya Adiwiyata Mandiri ini lebih naik satu tingkat ke Iya. berarti lebih tinggi Adiwiyata Mandiri berarti Iya, nasional. betul sekali. Baik sekali. Baik. Kira-kira ini kegiatan Adiwiyata Mandiri ini kapan ya Kak ya? Ini lagi kayak Persiapan prepare gitu ya, Kak, ya? untuk, hari hanya kita tunggu informasi selanjutnya. Oke begitu. Baik, mungkin Fareta kurang paham tentang Adiwiyata, boleh langsung tanyakan aja ke kakak-kakaknya. Sudah paham? Apa Sudah. belum? Sudah paham. Sudah paham. Baik, langsung saja ya Kak ya, kita sudah tahu tentang seputar Adiwiyata gitu ya Kak ya. Langsung saja kita masuk ke sesi pertanyaan gitu. Oke. Mulai dari Fareta dulu. Ya, baik. Apakah ada program khusus untuk melaksanakan Adiwiyata? Untuk programnya ada, jadi kita melaksanakan program dari Permata Hijau dan juga Sekbid Lingkungan juga. Di sini kita menjalankan polisi sampah. Jadi di mana perwakilan dari anak OSIS dan dari perwakilan kelas itu menunjuk anak untuk menjadi kader lingkungan. Nah, di situ kita akan menilai seberapa bersih kelas yang ada di sekolah 15 ini dan juga seberapa banyak sampah yang kita dapatkan. Jadi itu dinilai dan mendapatkan 3 bendera. Antara bendera hijau yang bersih, kuning kotor, dan hitam sangat kotor. Untuk yang mendapatkan bendera hitam bisa mendapatkan konsekuensi. Untuk itu berlaku untuk semua kelas. Maksudnya semua murid yang ada di kelasnya.
Dan untuk yang mendapat bendera hijau lebih banyak, mungkin akan mendapat suatu penghargaan dari guru-gurunya juga. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih Sama-sama. Kak Arimbi. Baik, berarti ini kita menuju ke Adiwiyata Mandiri ini kita bersama-sama mewujudkan dan berlomba-lomba untuk saling menghijaukan lingkungan kelasnya begitu ya Kak ya. Betul. Baik, jadi tidak hanya kelasnya sendiri aja yang perhatikan tapi juga lingkungan sekolahnya juga ya Kak ya. Iya. Baik. Oke, disclaimer Kak. Ini jadi pertanyaan yang kita lontarkan ke Arimbi dan ke Kak Chelsea ini bukan semata-mata kita bikin sendiri Kak. Jadi kita langsung tanya ke warga sekolah tentang apa sih yang mau ditanyakan seputar Adiwiyata begitu Kak. Jadi kita juga ada interaktif sama warga sekolah tentang Adiwiyata ini Kak. Baik, langsung aja ke pertanyaan kedua. Baik, pertanyaan kedua, mengapa Kakak tertarik pada Adiwiyata? Mungkin dari saya sendiri, saya dari sekolah dasar sudah mengikuti kegiatan lingkungan, seputar dengan lingkungan. Dan saya juga dulu pernah mengikuti suatu lomba yang berkaitan dengan lingkungan atau yang bernama Pangeran dan Putri Lingkungan Hidup yang dilaksanakan dengan tunas hijau. Di situ saya sudah mulai mengembangkan bakat saya dengan kreativitas mendaur ulang sampah sampai keterusan di SMP saat ini. Baik, berarti sudah ada pengalamannya begitu. Terus Arimbi juga mau meneruskan pengalaman yang udah didapat dari SD lalu ya Arimbi ya. Baik, sangat keren sekali Arimbi. Terus untuk dari Kak Chelsea Kalau dari saya sendiri, sama kayak tadi ya Kak ya. iya Paksaan sama. yang nyaman gitu ya Kak ya. Paksaan Oke. terus bikin nyaman. Oke, gitu. jadi pertanyaannya Fareta ini udah terjawab ya yang awal tadi ya Kak ya tentang alasan kenapa Kak Chelsea dan Arimbi ini tertarik Iya, untuk masuk ke mengikuti. dunia Adiwiyata Iya, begitu. betul sekali. Terus ini ada pertanyaan Kak, saya pertanyaan dari Kak Ilmi Naila. Jadi bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan melalui Adiwiyata? Oke, mungkin siapa dulu nih yang jawab? Mungkin ini pertanyaan umum. Oke. Bisa dijawab kedua-keduanya mungkin. Mungkin Arimbi atau Kak Chelsea? Oh, boleh diulang lagi. Oke. Pertanyaan dari Kak Ilmi ya. Baik, jadi pertanyaannya bagaimana sekolah dapat mengimplementasikan kebijakan ramah lingkungan melalui Adiwiyata? Mungkin kita bisa mulai dengan pemisahan sampah ya, dari sampah organik atau anorganik, dan belajar untuk mendaur ulang sampah, yang dimana saat kita membeli suatu minuman dengan menghasilkan suatu sampah botol, itu bisa kita olah kembali sehingga kita bisa mengurangi sampah, tumpukan sampah yang ada di sekolah ini. Selain itu, di SMP Negeri 15 Surabaya ini juga melarang sampah plastik dari luar untuk masuk ke dalam area lingkungan sekolah. Gitu. Iya. Oke, sangat-sangat keren ya Kak ya. Berarti dari program-program yang diciptakan oleh Permata Hijau ya Kak ya. Iya. Oke, yang diketuai oleh Kak Chelsea sendiri nih Kak ya. Iya. Ini Kak Chelsea ini periode berapa? Masa bakti 2022-2023. 22-23. Kalau Arimbi ini kan calon ya Kak ya. Berarti Iya. 23-24 berarti ya Kak ya. Iya, betul sekali. Baik. Terus juga kebetulan Arimbi ini juga salah satu koordinator Sekbid lingkungan ya dari Iya. OSIS sendiri. Baik, sangat-sangat keren. Terus juga ini aku mau tanya seputar Permata Hijau Kak. Boleh. Jadi Permata Hijau ini keunggulannya apa aja? Terus juga prestasi-prestasi Permata Hijau itu apa aja Kak? Jadi Permata Hijau ini kita memiliki produk unggulan. Produk unggulan. Iya. Keren. Jadi ikon sekolah kita ini kan sukun. Jadi kita akan mengolah sukun untuk dijadikan produk-produk unggulan yang dimanfaatkan dari ikon sekolah sendiri ya Kak ya. Iya, betul Berupa sekali. daun sukun. Bukan daun, Oh, daun. dong. Apa dong? Teh sukun. Teh sukun Iya. yang pokoknya bahan dasarnya Iya, gitu. bahan Padahal dasarnya dari daun terbuat dari sukun daun begitu. Keren sekali. Nah, itu kira-kira membuatnya itu rutin apa gimana? Terus dijual gitu? Kalau untuk saat ini kita bikinnya waktu event-event aja. Terus Event-event aja. rencananya kita bakal buka pre-order gitu Wow. buat seluruh warga sekolah bisa Oke. mencoba kenikmatan teh sukun. Teh sukun. Baik, kalau boleh tahu ini menjualnya lewat platform apa ini Kak?
Mungkin Kak Arimi yang jawab ini. Mungkin menjual teh sukun tadi ini lewat platform apa? Biar nanti seluruh warga sekolah ini mau buat nyoba teh sukun yang enak ini ya. Enak ya kira-kira Kak? Oh, Enak pernah dong. nyoba, pernah nyoba? Pernah dong. Pernah. Rasanya gimana rasanya? Ya. Rasanya tuh mirip kayak teh pada umumnya, cuman kalau yang ini tuh kayak lebih wangi. Lebih wangi. Iya. Wangi-wangi sukun gitu ya Kak ya? Bukan. Wangi apa? Wanginya tuh kayak lebih wangi, terus ada kayak aroma-aroma pandan sedikit gitu. Oke, aroma pandan gitu ya Kak ya. Berarti dicampuri sama pandan juga berarti ya Kak ya? Cuman kalau dari daunnya aja itu udah wangi ya sebenarnya. Oke, daunnya wangi ya Kak ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, pertanyaan untuk ketiga, apa langkah awal yang dilakukan agar bisa membuat adiwiyata ini berhasil? Jadi langkah awal yang kita lakukan yaitu membuat kesadaran siswa-siswi SMP Negeri 15 ini menjadi lebih sadar dengan lingkungan area sekolah kita. Dengan cara yaitu tadi mulai dari pemilahan sampah, mengurangi sampah plastik dan mengurangi penggunaan sampah plastik dengan menggunakan tempat makan sendiri atau tupperware ya yang biasa digunakan atau membawa bekal dari rumah. Dan jika ada anak yang membawa sampah plastik dari rumah, bisa dibawa pulang lagi sampah plastik tersebut. Baik, terima kasih. Sama-sama. Baik, dari program yang dibuat oleh Adiwiyata tadi itu ya, biar membuat Adiwiyata di sekolah ini berhasil gitu ya kayak. Jadi dari melalui komunitas Permata Hijau ya Kak ya, Ya, itu betul. bisa mewujudkan Adiwiyata di sekolah ini berhasil begitu. Betul. Oke. Sangat-sangat keren sekali untuk program dari komunitas Permata Hijau sendiri Kak ya. Terima Oke, kasih. terima kasih kembali. Selanjutnya, Selanjutnya pertanyaan dari Kakak. oke, pertanyaan dari saya. Oke, selanjutnya, bagaimana cara mewujudkan sekolah adiwiyata di lingkungan sekolah? Mungkin seperti yang pertanyaan sebelumnya, bagaimana cara mengimplementasikan sekolah adiwiyata ini ke dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari kegiatan-kegiatan oleh siswa-siswanya dan lain sebagainya. Ya baik, jadi untuk siswa-siswa ini kita kenalkan dulu awalnya apa sih tentang kayak kita sadarkan dulu tentang lingkungan, terus kalau untuk menjaga lingkungan tuh bagaimana gitu. Terus habis itu awal-awal kita kayak Menyadarkan terlebih dahulu, baru nanti bersama-sama kita memberikan kesempatan bagi mereka untuk ya untuk untuk memberikan kesempatan bagi mereka sebagai siswa-siswi ini untuk mengimplementasikan dari yang kita sampaikan tadi itu ya Kak ya. Begitu. Baik, selanjutnya ini pertanyaan dari Kak Foni Sundaram, yaitu begini Kak. Sebutkan langkah yang konkret yang dapat diambil oleh sebuah sekolah untuk mencapai predikat sekolah adiwiyata. Begitu. Bagaimana? Apakah Kak Chelsea atau Kak Arimbi yang menjawab? Apakah dua-duanya? Baik, dua-duanya. Baik. Mungkin langkah awal yang kita lakukan bisa menyadarkan siswa-siswi tentang lingkungan terlebih dahulu dan mengenalkan dulu apa itu kepentingan buat lingkungan kita. Dan juga kita mulai menerapkan program lingkungan yang kita punya, yang belum kita wujudkan ataupun yang belum kita terapkan dalam siswa-siswi ini. Dan juga kita mengenalkan apa itu caranya mendaur ulang, mengurangi sampah plastik, dan memakai kembali sampah plastik itu. Baik, dari Kak Chelsea. tentunya kita juga tentunya juga kita menyadarkan kepada siswa-siswa ini kayak
tentang lingkungan gitu. Terus kita juga mengajarkan tentang hidroponik atau penanaman sistem dengan tanpa menggunakan tanah. Terus habis itu mengajarkan biopori dan lain sebagainya begitu. Berarti prinsipnya ini berarti kita sampaikan dulu, kita Iya. kasih kesadaran bagi mereka dulu, baru Iya. kita ajak mereka untuk mengimplementasikannya. Iya, Bukan gitu, kurang kayak lebih kita mencontohkan dulu. Iya. Baik, terima kasih Kak Chelsea dan Kak Arimbi. Baik, Kak boleh tahu tadi Arimbi bilang program-program dari kami, program-program dari PH ya. Iya, betul sekali. Oke, aku kepo nih, kira-kira program-program kerja apa dari Permata Hijau ini untuk kedepannya? Boleh cerita sedikit dong Kak untuk program-programnya? Oke, boleh. Jadi setiap hari Jumat kita adakan Jumat bersih, yaitu membersihkan seluruh area sekolah. Terus kayak melubangi kembali biopori yang sudah tertutup oleh tanah, gitu. Oke. Oh, berarti biopori tadi itu berarti tertutup sama tanah. Tapi sebelumnya udah Iya. dibolongi kan, udah dilubangi kan maksudnya Kak. Iya, sudah ada. Oke. Terus akhirnya tertutup sama tanah lagi, terus harus rutin juga untuk membersihkannya gitu ya Kak. Iya, terus kita juga harus menambahkan daun-daun kering yang setiap harinya tuh harus disiram agar jadi pupuk kompos gitu. Begitu. Baik. Setelah itu ada lagi tuh buat Arimbi. Terus setelah itu kita juga memiliki program untuk memberikan reward kepada siswa-siswi yang sudah sadar akan adanya sekolah Dewata ini gitu. Terus jadi dia tuh kayak gimana ya Isam? Baik, mungkin dari Arimbi boleh menambahkan juga biar Kak Chelsea-nya nggak bingung gitu. Boleh, bagaimana Arimbi? Jadi kita memberi suatu penghargaan untuk siswa-siswi yang bisa meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Seperti tadi salah satunya dari polisi sampah. Nah, dari polisi sampah ini, dengan ini kita juga menyadarkan buat siswa-siswi bagaimana pentingnya kita untuk menjaga kebersihan kelas juga agar kita belajar itu jadi nyaman, tidak ada bau-bau sampah atau sisa-sisa makanan yang lainnya gitu. Baik. Kalau aku boleh tanya ini ya, Kak Chelsea dan Arimbi. Ini kalau boleh tahu, menurut Kak Chelsea dan Arimbi ini presentase kebersihan sekolah SMP ini bagus berapa? Dari 1 sampai 5. Berapa? Mungkin boleh jujur aja nggak apa-apa. Sejujurnya saya cuma 4,5 lah. 4,5. Baik. Dari Kak Chelsea mungkin berapa? Ini 1 sampai 5 ya? Iya, 1 sampai Kalau 5. dari aku 4. 4. Iya. Oke, berarti ini kurang setengah ini ya. Kalau dari Kak Chelsea kurang 1, kalau dari Arimbi kurang setengah ini. Setengah. Oke, kira-kira apa yang menurut Arimbi atau Kak Chelsea ini ada yang kurang dari kebersihan sekolah ini? Dan kira-kira upaya kalian apa sebagai calon ketua PH dan ketua PH ini untuk mewujudkan kebersihan lingkungan sekolah ini menjadi 5 sempurna begitu? Bagaimana? Terutama penumpukan sampah yang terus mengganggu kita belajar gitu. Jadi penumpukan sampah yang ada di sekolah ini juga baunya agak menyengat juga, dan bisa dilakukan upayanya. Jadi kan Mbak Arimbi udah Iya. ngomong tentang bau-bau sampah yang menyengat gitu. Mungkin dilakukan upaya juga. Upaya bagaimana kita bisa mengurangi sampah yang menyengat baunya tadi itu. Nah, kebanyakan bau sampah ini terbuat dari sisa-sisa makanan siswa-siswi yang dibuang begitu aja. Nah, maka dari itu lebih baik kita olah lagi menjadi pupuk kompos yang Sampah bisa sebenarnya, menjadi ya. pupuk buat tanaman yang ada di sekolah ini. Baik. Supaya tanaman di sekolah ini bisa subur dan segar dan memunculkan oksigen yang lebih baik buat kita Baik, semua. Terima kasih Arimbi, saya sampai lupa namanya ini. Saking fokusnya sama penjelasannya Arimbi itu saya lupa namanya. Terus dari Kak Chelsea, mungkin upayanya apa? Kalau dari saya sendiri tuh menurut aku nih, awalnya tuh menurut aku kayak sampah daun-daun ini masih berserakan di mana-mana. Jadi mungkin untuk langkah yang harus kita ambil itu memperbanyak kompos
yang ada di SMP Negeri 15 Surabaya gitu. Baik, memperbanyak kompos dengan cara memanfaatkan sampah-sampah yang ada di SMP Negeri 15 Surabaya. Begitu ya Kak ya? Berarti kita menerapkan 3R. Apa aja itu Kak? Reuse, reduce, dan recycle. Oke, reduce, reuse, dan recycle. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya, Fareta? Sudah. Oke, sesi pertanyaannya sudah selesai nih mungkin dari aku sama dari Fareta. Oke, selanjutnya kita mau kasih games ini buat narasumber-narasumber yang spesial ini terutama. Oke. Oke, Games apa ini aku mau kasih challenge ini. Kalian kan sebagai calon ketua PH dan ketua Permata Hijau ya ini ya. Sama-sama anggota PH kan berarti kan ya. Nah, ini kira-kira kalian punya pengalaman seru gak di PH itu ngapain aja? Pernah nggak? Kalau dari aku sendiri tuh main air sih. Main air? Iya betul Oke. banget. Jadi waktu kalau misalnya Sebentar, belum. Iya. Tidak ada loh. Oke, dari Arimbi mungkin ada? Judulnya aja, judulnya aja. Oh, mungkin dari saya mendaur ulang sampah sih. Oke, mengolah daur ulang sampah dan juga ini Kak Celi main air. Oke, sangat-sangat lucu. Oke, challenge aku. Jadi begini, nanti kalian cerita tentang pengalaman terseru kalian di PH itu tadi. Nah, kalian pas cerita ini, kalian nggak boleh menyebutkan kata-kata terus. Jadi nggak boleh pas cerita terus bilang kata terus aku gini, nggak boleh. Itu Oke. apa konsekuensinya tadi ya. Oke. Gimana? Boleh dimulai? Fareta dimulai? Baik, tiba dari siapa dulu? Sut. Kuning kertas. Oke, dari Kak Chelsea dulu. harusnya yang menang dulu gak sih? Yang menang atau yang kalah? Nah, yang kalah dulu Yang aja. kalah dulu Oke. aja Fareta. Oke. Jadi nggak boleh kata terus ya? Iya, nggak boleh kata Oke. terus. Jadi waktu itu saya habis Kurang keras suaranya. Jadi waktu itu saya habis menyirami tanaman gitu. Terus Belum apa-apa, udah. aduh. Jump scare. Jump scare. Oke. Oke, lanjut. Lanjut aja. Dari awal. Kalau gini aja, konsekuensinya kalau misalnya ngomong kata terus, nanti ceritanya diulang dari awal lagi gitu gimana? Oke. Gimana? Jadi waktu itu saya lagi menyirami tanaman gitu. Iya. Setelah itu Setelah itu, Oke. setelah itu muncul ide-ide jahat. Oh, betul jahat. Iya. Oke. Itu Terus- menyiram tanamannya di mana? Oke. Oke. Diulang lagi dari awal ceritanya Kak. Sesuai konsekuensi yang kita udah bikin dari awal tadi. Oke, jadi- Agak susah ini ya. Susah memang Kak. Tapi seru gitu. Iya. Jadi awalnya nggak bisa berhenti ketawa gitu. Iya, ketawa gitu. Gimana? Oke. Jadi awalnya itu saya habis menyirami tanaman. Terus Sudah. Oke, ada Arimbi dulu aja. Mungkin ini Kak Chelsea perlu refreshing dulu aja. Mungkin tarik nafas. Oke. Tepuk tangan dulu buat Kak Chelsea ya, Allah. Saya sampai nangis ini. Ini definisi apa namanya? Tertawa di atas penderitaan orang gitu ya. Oke. Ini dari tim Behind the Skin ada konsekuensinya. Kalau ngelanggar terus dapat apa? Dapat bedak ya? Oke, jadi bedak. Ada bedaknya. Oke. Aduh. Mungkin boleh. Oke, kalau misalnya konsekuensinya dilanggar 3 kali, mungkin langsung tik gitu. Oke, udah tersedia bedak di sini. Ayo Arimbi, Oke. Jadi keseruan saya waktu mendaur ulang itu waktu mendaur ulang pupuk kompos atau sisa makanan. Di situ saya kayak mungutin sisa makanan orang-orang waktu di acara gitu. Memungut sampah gitu Iya, ya. betul. Jadi saya kumpulin semuanya dan saya jadikan kompos dan itu waktu membusuk itu baunya juga agak menyengat sih. Iya, nggak enak gitu ya. Ya, betul sekali. Bawa campuran
nasi padang, nasi goreng Iya, gitu. dan ditambahin sama kotoran juga sih, dari kotoran hewan juga. Oke, Itu nggak enaknya. Oke, sedikit sensitif ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Terus waktu Wah, oke, 1 kali buat Arimbi. Oke. Lanjut dari awal tadi. Oke, awal-awal saya mendaur ulang pupuk kompos, memunguti sisa-sisa makanan dari orang-orang yang Mengut sisa makanan gitu. memungut sisa makanan dan mengolahnya menjadi pupuk kompos. Selanjutnya, Oke, Ya. dia akan selanjutnya setelah itu. Oke. selanjutnya saya juga mengolah ini cangkang telur gitu. Cangkang telur. Ya, Itu jadi dibuat saya apa? itu saya olah menjadi pot bunga juga bisa, Ya. diolah jadi pot bunga, terus pupuk kompos juga bisa. Dan selanjutnya Tak kirain mau bilang terus gitu. Oke. Lanjut. terus Udah kuat wanti. Oke, 2 kali Arimbi. Oke. selanjutnya saya memungut botol. Itu kayak botolnya tuh ada di kayak ruangan terpencil gitu kan. Jadi di situ saya juga melewati kayak bangkai-bangkai tikus gitu. Oke. Terus waktu itu ada orangnya juga. Dari bilang. Waktu itu aku bilang terus ah. Bilang terus kan? Oke, terus. Oke, 3 kali. Oke, kita toletin apa kita bro gituin? Toletin ya. Toletin aja. Oke, 3 jari kan? Ke saya 3. Oke, Fareta dulu, Fareta. Di muka. Iya. Upayanya dong. Titut, oke. Udah kayak orang yang gitu ya. Baik. Oke, mungkin dari Kak Chelsea sekarang. Oke. Oke, Belum ini belum aku- ternilai tadi ya, belum ternilai. Aku harus hati-hati nih Iya, ya. hati-hati. Harus waspada dengan Aduh. jebakan-jebakan dari host Oke. ini. Jadi pada hari itu Iya. aku lagi menyirami tanaman. Iya. Terus? Setelah itu, Oke. setelah itu ada ide-ide jahat Ide ini. jahat. Setelah itu, Setelah itu. ide-ide jahatnya ini by the way tentang kayak apa kita nggak main air aja gitu ya. Oke, gitu. Oke, terus. Setelah itu, Setelah itu. akhirnya Tadi bilang terus. Tadi bilang terus. Iya, iya ta. Oh ini kok apa namanya? Ya, tim BTS-nya ini kok memfitnah ini ya. ya gimana ini? Setelah Oke, itu, Setelah itu. akhirnya saya sepakat dengan teman-teman untuk bermain air. Jadi kita main kayak hujan-hujanan pakai selang gitu, Iya, gitu oke. aja. Oke. Udah. Udah. Oke, tepuk tangan buat Kak Chelsea. Oke. Nggak ada apa? Nggak ada total gitu. Ih, nggak seru gitu. Ini kan Oke. nggak bilang terus. Wah. Oke. Durasi gimana durasi? Oke. Baik. Dari pengalaman yang dari challenge yang kita berikan tadi tuh udah menunjukkan bahwa PH ini harusnya seru ya teman-teman ya. Iya benar Iya sekali. seru, mulai dari langkah-langkah yang dikerjakan ya, yang tadi kayak Arimi bilang itu ya, mungkin yang bikin kompos dengan bangkai-bangkai kotoran tuh ya, itu kayak seru nggak Arimi? Seru sih iya, cuma baunya aja yang nggak bikin. Oke, seru sih iya pengalamannya, tapi baunya nggak seru gitu ya Arimi ya. Betul. Oke, mungkin dari pengalaman mereka berdua ini menunjukkan bahwa untuk menjaga kebersihan itu nggak nggak melulu kayak berkaitan dengan hal kotor ya Arimi ya. Ya, betul Kak Chelsea sekali. ya. Dan tentunya dari hal-hal yang baik ini juga akan menghasilkan hasil yang lebih baik lagi. Gitu ya Kak Chelsea ya. Arimi juga. Oh ya Pak. Kasihan banget gitu ya kalau Arimbi sendiri yang dapat coretan. Oke, Mungkin- Kak Chelsea mau. Bukan begitu. Mungkin hostnya juga harus ada coretan. Oke, gitu. kasih kalian sama hostnya. Oke, gimana? Mau ceritain apa ini? Oke. Sorry alarm tadi. Oke, gimana? Mungkin hostnya juga menceritakan pengalaman lucunya, tapi juga nggak boleh mengatakan kata terus. Oke, pengalaman lucu tentang apa dulu ini? Tentang lingkungan dong. Tentang lingkungan. Apa ya? Aku masih bingung. Mungkin dari Fareta dulu, Fareta. Ada? lingkungan. Iya, ada ya. Ya.
Oke. Pada suatu hari di lingkungan rumah saya itu kan banjir. Iya. Selanjutnya saya kan main air. Pada saat itu ada kayak lubangan gitu. Iya. Saya nggak sengaja keinjak lubangan itu dan saya masuk ke Gorong-gorong. Iya, gara-gara. Jadi nyebur gitu ya. ya Oke. Udah. sudah. Oke. Kurang panjang ini. Kurang panjang. Iya, kurang Iya. panjang. Ada yang lain nggak? Harus ada kata terusnya biar ada coretan gitu. Wah, kena oke. Kok gitu? Ya kan apa narasumber yang ngomong terus dapat konsekuensi kan. Oke, boleh, boleh. Oke, Arimbi tolatin dong Arimbi ini. Kak Chelsea. Iya. Titut. Oke, tepuk tangannya meriah untuk mereka berdua. Oke. Dak, nggak usah cerita ya. Loh, gak boleh gitu dong. Oh, ya, Kan boleh harus gitu. Oke. solid. Oke. Durasi aman, durasi aman. Ih, kok aman sih? Iya. Wes, gimana? Mau cerita apa? Tentang lingkungan yang pernah Isam alamin gitu. Lingkungan apa ini? Lingkungan. Ya kayaknya lupa deh, aku kan orang pelupa. Pokoknya cerita yang lucu-lucu deh. Enggak punya cerita lucu aku. Iya, Soalnya kan yang lucu aku. Soalnya menurut aku tuh semua di hidup tuh lucu gitu. Oh, gitu. Selalu aku bawa dengan riang dan gembira. Asik. Iya, terus juga kan apa namanya? Enggak kenilai kan tadi kan? Aku bilang terus tadi. Oh, kenilai dong. Ah Oke. gitu. Ya ampun. Itu kok kan nggak ada yang sadar sih. Ya ampun. Terlalu fokus ya. Mungkin kalau house itu bisa satu kali kesalahan langsung dicoret gitu. Oke. Kok serem banget ya gini, ya ampun. Brutal ya, Bun. Oke, aku nyoretin apa gimana? Oke, dicoretin. Oke. Dua-duanya ya. Serem banget ini. 5-0 ya ampun. Ih. Oh my god. Ini beda apa ini? Tepung. Ih, digoreng dong aku nanti. Oke. Ngomong-ngomong ini Isam kayak hewan yang bunyinya meong-meong gitu. Oke. Apa ya? Meong gitu. Oh, ini. Anjing. Lumba-lumba. Bisa jadi. Oke, jokes lama ini ya. Oke. Pusing ya setelah kita tadi udah riang gembira, udah ketawa-ketawa, udah saatnya kita berpisah. Sedih. Udah baik saya sedih juga ini ya. Ya. Oke. Setelah tadi kita riang gembira, Aduh. kita akhiri aja ya untuk episode spesial yang seru kali ini. Dan sebelum kita akhiri, marilah kita berjargon terlebih dahulu. Jargon yuk. Boleh. 1, 2, 3. Berbagi Bersama- cerita bersama kami Libas Talk Show mengudara. Something speak about